Hobi, hari ini kita udah di daerah Bilangan, Pondok Indah, mau ketemu sama salah satu artis TikTok viral kurang lebih sekitar 3-4 bulan lalu lah. Cuma karena kesibukan beliau ada di Makassar tidak bisa ketemu ya. Saat ini beliau udah kembali di Jakarta. Hari ini kita akan bincang-bincang nih, santai aja, berkaitan dengan hobi beliau, yaitu apa, nanti kita akan lihat profil beliau sesaat lagi. Yuk kita ketemu. Every day is a little harder as I feel my power grow. Don't you know there's part of me that longs to go into the unknown, into the unknown, into the unknown. Ya, RI Hobi, hari ini kita lagi ada di kediaman Vega Delaga, artis TikTok terkenal dengan CEO of Lorong, kalau nggak salah. CEO of Lorong. Ya, gimana Vega? Kita kenalan dulu tahun 2016 awal ya? Awal. Jadi saya dokternya, dia pasiennya. Pasien. Jadi masuk UGD waktu itu. Masuk UGD terus dikarenakan waktu itu apa ya? Keseringan infeksi saluran kencing. Oh itu ya, saya agak lupa. Saya malah ingetnya mual muntahnya. Iya, itu juga pernah itu. Mau muntah langsung cari, ketemu Gitu dokter ya? David lagi. Iya, cari-cari. Nah, ini sebenarnya Vega agak viral sekitar 3-4 bulan terakhir ya. Betul, aku viral tuh Mei. 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 Cuma karena di Makassar ya, jadi betul. nggak bisa ya. Jadi baru ada kesempatan nih Vega nyampe di Jakarta, langsung kita samperin. Gimana sih cerita awal mulanya? Kan kayak kalau nggak salah dulu Vega penyanyi ya. Waktu saya kenalan tuh penyanyi Mandarin. Betul, memang penyanyi dari kecil yang penyanyi. Tapi kok bisa tiba-tiba lari ke TikTok? Viralnya malah di Lorong. Namanya Iya, kan, di TikTok. Iya, waktu Tapi itu kan sebenarnya waktu jadi penyanyi juga udah terkenal loh. sebenarnya waktu jadi penyanyi kan karena aku penyanyi Mandarin. Jadi kalau di Indonesia kan penyanyi Jarang. Mandarin jarang ya, karena kan ya jarang lah pokoknya kalau penyanyi Mandarin, beda perkumpulannya, beda. Iya kan. Betul. Terus ya udah dulu paling ya nyanyi-nyanyi cuman buat event show, perkumpulan Mandarin aja ya. Betul. Tapi sebenarnya nggak cuma Mandarin kan, bisa lagu pop dan lain-lain. Mandarin kan juga pop, enggak? Betul. Semua, Tapi jadi, bukan specialty untuk Mandarin aja enggak, kan. jadi bisa lagu bahasa barat, lagu barat Indonesia itu bisa, cuman memang jarang. Sempat rohani juga ya kalau nggak salah ya. Rohani belum pernah sih, cuman kalau kayak di gereja mungkin jadi pemazmur. Gitu. Oh iya, mungkin itu aja ya. Nah tiba-tiba ini tuh berkah corona sebenarnya. Berkah corona, nggak ngapa-ngapain jadi. Corona tuh membawa berkah
iseng ya. Iseng. Di mana pandemi ini banyak orang mengeluhkan corona itu menjadi musibah, malah ini berkah. Iya, kayaknya malah jadi tahun berkah buat aku loh. Di balik maksudnya memang mungkin ada kehilangan pekerjaan atau apapun itu pasti ada orang lain. Terus kita sendiri juga mungkin usaha-usaha lagi ada masalah. Karena corona. Tapi ya kalau mau diambil positifnya, ini tuh tahun berkah buat aku karena ya viralnya itu. Oh, ya yang aku jadi gini guys, Vega ini udah nggak single ya. Tuh. Jadi ini perlu diluruskan karena banyak follower TikTok. Contohnya di atas tuh, kenapa kita ambil sampai atas? Karena sebenarnya udah married ya, udah married. Mungkin aku terlalu baby face. Nah, tapi follower TikTok banyak juga yang masih sampai saat ini kayaknya masih menanyakan ya, single apa enggak? Iya, gitu udah married atau belum? Karena memang kan kalau di TikTok beda sama Instagram. TikTok tuh kan cuman ngupload video. Betul. Jadi kayak kalau Instagram masih ada banyak foto aku sama suami. Tapi aku lihat kan ada beberapa kali kamu TikTok kan ada si Lolo di belakang. Sempet kan beberapa kali ya kalau awal-awal ya dulu. Kalau sekarang kan waktu nyanyi udah lebih jarang. Mungkin nggak ke expose yang awal-awal, orang nggak terlalu sampai scroll ke bawah ya. Gitu. Ya. Jadi sudah tidak single ya guys. Udah nggak single nih, udah sold out. Udah sold out. Walaupun masih body perawan nih. Nah, mulai kan berkah corona di Makassar, berarti bukan di Jakarta ya? Bukan. Nah, di Makassar itu awalnya apartemen berarti? Iya, karena kan jadi sebenarnya aku bolak-balik Jakarta, Makassar. Cuman kalau di Jakarta memang rumah. Kalau di Makassar kan kita di apartemen. Karena sebenarnya kan di sana cuman usaha di sana gitu. Jadi ya mau nggak mau bolak-balik. Tapi begitu kemarin corona, udah nyampe Makassar, penerbangan sempat tutup kan. Betul. Jadi nggak bisa pulang balik ke Indonesia ke Jakarta. Jadi kayak ya udah di sana dulu. Terus iseng aja gitu, karena tiap kali biasanya kalau keluar dari lift menuju ke unit, itu tuh kayak sering aja tiba-tiba kayak keluarin suara gitu, namanya juga penyanyi ya. Ehonya kayak jam seperti ini ya. Namanya penyanyi ya, jadi kayak kemana aja aku sering keluarin suara, maksudnya sering nyanyi spontan gitu. Sengaja lah spontan. Terus aku rasa kok enak ya, gemanya gitu. Gemanya ehonya enak. Itu ya enak. Terus kebetulan lorong di sana tuh enak. Karena aku mencoba, nggak semua lorong tuh enak loh. Betul. Pas di apartemenku tuh enak. Ya udah waktu itu aku biasanya tuh namanya karantina waktu itu kan, waktu COVID nggak bisa kemana-mana, jadi download TikTok. Yang awalnya tuh TikTok cuma buat dance nggak jelas. Iya kan. Terus awal mulanya memang dance daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, aku kan kadang-kadang suka ngedance. Ya udahlah dance TikTok, terus bikin TikTok yang lucu-lucuan. Sesekali aku tuh nyanyi, cuman tiap nyanyi tuh nggak pernah masuk FYP. Jadi kayak yang nonton cuma 20 gitu. Viewsnya tuh bener-bener cuma 20, literally cuma 20. Terus jadi sewaktu-waktu tuh kayak waktu itu ke lorong itu kan konyol-konyolan juga. Aku pikir nggak mungkin lah masuk FYP. Jadi ya udahlah bikin aja, nggak mandi, bahkan sikat gigi juga belum, pakai daster. Tiba-tiba besoknya kayak apaan nih, tiba-tiba viral. Memang kalau di TikTok itu kalau dia masuk FYP kan dia bisa sampai ratusan ribu yang nonton. Waktu itu besoknya itu kayak udah 660.000 yang nonton. Biasanya kalau di TikTok nggak di repost sama akun-akun Instagram, ya udah di TikTok aja. Ini kok kebetulan viral tuh nyampe ke Instagram gitu. Jadi di-upload sama di repost sama akun-akun besar Instagram. Jadi viral deh gitu. Nah, semenjak itu baru mulai ngepost. Nah, mulai saat itu yang tadinya bukan konten creator, tiba-tiba kayak ya udah orang-orang kan menunggu konten dari aku. Banyak yang minta DM atau apa, iya. Misalnya kayak kalau di TikTok kan di komen, abis ini nyanyi ini dong, abis ini nyanyi ini dong gitu. Jadi ya udah berkelanjutan bikin konten sampai sekarang. Dan tetap lorong? Enggak, sekarang karena kebetulan di rumah. Kamar mandi? Sempet kamar mandi awal-awal, terus sempet juga nantang netizen kayak kalian pengen aku nyanyi di mana gitu kan. Kayak ada yang bilang di mall, pernah beberapa kali aku turutin nyanyi di tengah mall. Mall dalam keadaan PSBB tapi sepi kan? Baru 1 bulan lalu deh. Baru 1 bulan. Dan itu masih rame? Lumayan. Yang videoin siapa kalau di mall? Aku kan selalu yang kayak selfie sendiri gitu. Kayak selfie gitu. Bukan mama atau siapa gitu. Bukan, aku memang selalu sendiri spontan. Sebenarnya waktu itu aku tuh pengen ini ngerekam doang, hari ini lagi di mall nih, pengen bikin pembukaan. Kayaknya aku hari ini bakal nyanyi di tengah-tengah hallnya itu. Tapi kebetulan ada mas-mas jenius yang nawarin, mbak jeniusnya gitu kan. Aku langsung kayak lempar dia, mas ini mau nggak nyanyi bareng aku gitu. Akhirnya dia request, ya udah aku nyanyi. Kan karena mallnya waktu itu lumayan rame hari Minggu ya. Jadi kan kalau Minggu lumayan rame.
Banyak yang semua lihat. orang langsung Ya. iyalah pasti Tapi orang. ada yang notice nggak kalau kamu viral di TikTok? Kalau kamu sih beberapa ada yang notice kayak kalau misalnya pas makan kan buka masker baru betul, ketahuan betul. tuh. Kadang kayak kakak yang di TikTok ya. Nah si mas-masnya ini juga begitu aku buka masker dia cerita, ini mbaknya yang di TikTok bukan sih yang di lorong gitu. Jadi ini CEO of Lorong nih gara-gara di apartemen di Makassar ya. Terkenalnya di Lorong guys. Nyanyi sampai ada yang ngintip-ngintip ya kalau nggak salah ya. Iya beberapa kali Baru sampai ngintip. kenalan sama tetangga ya. Dan akhirnya ada yang ikut nyanyi ya kalau nggak salah ya. Ikut nyanyi sih nggak ada. Oh cuma ngintip aja ya? Ngintip. Kupikir dia ikut nyanyi gitu, ternyata Nggak bukan. buka. Tapi ya nggak aku terusin, aku kok matiin terus baru yang kayak maaf ya tante om. Oh. Kalau misalnya Dan ada juga yang kalau nggak salah di tangga darurat ya? Darurat ya? ada. Itu masuk lorong atau beda lagi tuh? Enggak, kalau di apartemen kan memang kalau di lorong ada Betul, ada tangga emergency darurat. exit. Ya di situ kan bagus banget ya. Kalau di tangga darurat itu gemanya bagus banget. Nah, baru saya mau bilang mana yang lebih bagus tuh, lorong atau tangga? Beda. Kalau di lorong itu pas gitu, reverbnya itu pas. Kalau Pas. di Lorong? tangga darurat itu kan lebih gema banget. Oh, jadi kurang bagus. Bagus juga, dua-duanya Bagus. dua-duanya bagus. Tapi lebih enak CEO of lorong dibanding CEO of tangga darurat kan? Iya, karena kan lorong yang memang awalnya. Awal. Nah, semenjak dari sana kan Instagram, TikTok, nggak lari nih ke YouTube. Konten creator kan cenderung Rencananya ya? mungkin soon bakal Soon. mungkin ya soon. Kalau sekarang sih masih di Instagram dan TikTok. Nah, berkah COVID, TikTok kan sekarang jadi followernya banyak banget ya. Iya lumayan sekarang. Instagram otomatis naik juga. Instagram juga ikutan naik. Nah, berkah di TikTok nih banyak untuk YouTuber kan taunya YouTuber penghasil dolar lah kita bilang ya. Nah, untuk di TikTok itu apa sih sebenarnya keuntungannya? TikTok tuh keuntungannya juga banyak. Kalau misalnya kita kayak live gitu ya. Beberapa kemarin sebelum live dibuka untuk semua content creator, live itu dulu kalau kita di atas 21 tahun dan kita live di TikTok, kita content creator yang dipilih sama TikTok, tiap live tuh kita bisa dapat gift. Nah, gift itu bisa ditukar jadi tunai. Gift itu berupa poin. Jadi misal ada yang nonton kita, terus dia kasih gift macam-macam. Giftnya ada bentuk misalnya kayak mobil, kayak es teh gitu-gitu kalau di TikTok ya. Oh, Nanti kita tukar poinnya itu bisa jadi tunai. Dan mobil itu berapa poin? Ya betul. Itu berapa? Ada kayak poin-poinnya gitu. Itu satu, Oke. itu dari TikToknya. Tapi kalau sama kayak YouTube, misalnya ada brand masuk, endorse itu kan atau brand yang nge-campaign kita ya dapat dari situ. Apakah ada istilah pansos di TikTok? Panjat sosial. Kalau di YouTube kan banyak banget nih panjat sosial. Jadi yang mungkin subscribernya kecil, pansos kayak yang tinggi. Pansos sih sebenarnya ya mungkin ada kali di luar sana mungkin orang yang pansos Tapi kali. kalau Tapi TikTok, kalau aku dan teman-teman aku sih nggak ada yang gitu sih. Mungkin kalau misalnya kayak teman-teman aku nih, misalnya yang followers lebih dikit, kalau kita konten bareng gitu ya, otomatis kan kita tag mereka. Betul. Dengan sendirinya followers aku akan nge-follow mereka kayak gitu. Atau Tapi bukan berarti mereka akan pansos ke kita, enggak. Atau yang biasa aku lihat TikTok itu ya memang cuman buat lihat buat anak-anak sih. Yang duet ya. Duet itu hitungan pansos gak sih? Oh enggak, kalau duet itu kan mereka bikin konten yang memang untuk diduetin orang. Oh, bukan karena yuk ini dia udah buat, kita buat juga jadi kayak pansos gitu enggak ya? Enggak. Memang dia kadang-kadang kalau misalnya kayak bikin nyanyi, memang yuk duetin gue gitu. Kayak memang dia bikin konten yang khusus untuk diduetin orang. Atau konten apapun sebenarnya juga bisa diduetin sama orang, tapi itu bukan berarti pansos kalau di TikTok. Oke. Jadi keuntungannya sama seperti YouTube. Tapi nggak seperti AdSense YouTube ya kalau di Iya, TikTok. kalau TikTok tuh enggak. Kalau TikTok tuh paling ya brand masuk atau endorse masuk. Dan paling kalau dari TikToknya sendiri ya live itu, tapi di atas 21 tahun baru bisa dapat koin-koin itu. Saya lihat di Vega itu ada lingkaran biru itu. Verified. Itu verified. Kalau di YouTube berarti yang udah bisa menghasilkan AdSense gitu, kurang lebih. Aku kurang tahu nih kalau YouTube karena kan belum mendalami YouTube. Eranya juga masih baru nih, makanya kita lagi collapse antara YouTube sama TikTok. Kalau TikTok, kalau YouTube YouTuber, kalau TikTok TikToker. TikTokers. Jadi juga belum tahu ya. Belum tahu. Kalau verified. verified tuh sama kayak di Instagram. Instagram juga kan akun-akun banyak yang verified. Semoga Instagram tuh soon ya, doakan guys. Nah kalau misalnya harus di follow nih. Kalau yang TikTok, ya dapat dari sananya aku juga bingung sih, itu cepat banget TikTok. TikTok cepet banget loh. Aku perhatiin ya.
Jadi dulu kan karena dokter, pasien, kenal deket, WhatsApp, sering konsul-konsul. Dulu mah kita dari Facebook taunya ya dok ya? Iya awalnya tukerannya benar. Facebook gitu. Facebook, WhatsApp, tiba-tiba aku lihat, wah kok viral di TikTok. Tapi karena di Makassar nggak bisa ketemu mumpung di Jakarta, ya kita coba ngobrol. Jadi kalau udah biru itu lebih endorse baru masuk. Enggak juga, sebenarnya dari sebelum verified juga banyak endorse masuk. Oh, udah masuk. Brand juga ada beberapa udah masuk waktu sebelum verified. Verified tuh sebenarnya apa sih untuk misalnya kayak gini nih. Misalnya di Instagram ada artis, misalnya selebgram gitu. Iya, artis deh. Kalau selebgram juga jarang yang di verified. Biasanya kalau artis kayak atau musisi yang memang dia itu ada yang masuk ke berita. Betul. Atau nah kayak gitu biasanya tuh verified. Kalau di Instagram ya, gitu. Kalau di TikTok aku juga nggak tahu sistemnya TikTok gimana. Tiba-tiba waktu itu aku udah verified. Tiba-tiba dapat aja pokoknya kabar udah verified. Waktu itu dapat verifiednya waktu 900.000 follower. Sekarang udah satu. Twing dapat 1,5 sekarang. Cepet banget tuh ya 900 1,5. Ya semoga kalau TikTok keluar. TikTok memang lebih cepat sebenarnya naik followers dibanding Instagram. Kalau Instagram itu kalau TikTok kan biasanya kita ada beberapa video yang memang di-boost sama TikTok untuk masuk ke FYP. Begitu video itu viral atau banyak yang nonton, otomatis orang yang belum nge-follow kita kan juga kita muncul di FYP mereka. Itu tuh mereka langsung kayak nge-follow. Jadi lebih cepat followers naik di TikTok dibanding Instagram. Kalau YouTube karena belum pernah jadi nggak tahu juga nggak tahu kalau YouTube aku. Belum. Jadi rencana ke depan akan YouTube? Soon, doakan. Nah, kontennya tetap CEO of Lorong. Nyanyi dong pasti, nggak mungkin. Nyanyi mungkin akan nge-cover. Cuman aku nggak tahu, dengar-dengar berita nge-cover kena denda 500 juta. Sebenarnya kalau secara saya juga belum tahu ya lebih dalam ya. Tapi kalau kita menyampaikan bahwa lagu ini adalah siapa punya dan cover itu kan adalah sebenarnya menguntungkan juga untuk penyanyi aslinya kan. Sebenarnya kalau aku jadi penyanyi aslinya aku kayaknya lebih seneng laguku di cover orang. Mungkin tapi penghargaan loh bahwa lagu kita mau di cover orang gitu kan. Tapi mungkin ada pro kontranya. Mungkin yang kontra itu bilang siapa tahu yang nge-cover lebih bagus dia dapat panggung gitu. Jadi kayak merugikan penyanyi aslinya. Kontranya begitu. Kalau pro-nya sih ya ke cover apa salahnya? Iya kan ya. Kalau secara kontroversial pemikiran logika dokter ya kalau dia merasa yang cover lebih bagus, artinya dia nggak pede dong sama lagunya sendiri. Mungkin netizen yang ngomong, wah ini covernya lebih bagus nih, terus misalnya dia dapat panggung atau dipanggil orang misalnya nyanyi, itu kan ini tapi nggak tahu lah itu sekarang banyak berita aneh nih. Iya, sebenarnya harusnya nggak usah merasa khawatir ya, karena kan penghargaan buat kita. Kalau lagu yang kita populerkan bisa lagi dinyanyiin orang. Betul. Artinya kan lagu berhasil kita, itu enak gitu iya, kan. Iya, berarti lagunya enak. Kenapa harus takut? Betul kan? Jadi kapan keluarin single? Soon, bulan depan nih di Oktober. Tungguin ya. Oh, nanti ada syuting video klip juga berarti? Ada dong, ini lagi proses, makanya beberapa hari terakhir ini kayak aku lebih jarang konten karena sebenarnya lagi sibuk-sibuknya gitu. Tapi lagu udah ada, aransemen, lirik udah jadi? Udah kemarin udah sempet recording, take vokal udah. Oh, taking vokal udah ya berarti? Ini tinggal mau proses video klip gitu. Di mana kah video klipnya? Masih rahasia? Rahasia. Masih rahasia, ditunggu tanggal mainnya ya? Iya, nanti ditunggu rilisnya aja nih. Begitu rilis berarti nanti aku dapat kabar ya? Siap dong pasti, nanti kita langsung. Bisa dinikmati di semua digital platform. Wah, apa aja bisa tuh? Jadi RBT juga kayak Spotify, juga semuanya pokoknya semua digital platform itu bisa jadi RBT. Pokoknya semua nanti dari TikTok juga masuk semuanya lah. Jadi semoga ya karyaku berhasil ya. Ada berguna lah ya buat masyarakat. Dan bisa dinikmati dan karyaku ini nanti tuh ada makna yang bisa diambil juga nanti dirahasiakan. Pokoknya tungguin aja. Nah, dengan ada berkah TikTok, bukan berkah TikTok, berkah corona. Berarti udah nggak sakit-sakitan kan? Puji Tuhan enggak. Karena saya selama dari Makassar udah nggak pernah dihubungin untuk konsul nih untuk masalah kesehatan. Betul. Luar biasa. Makanya kita seneng banget gitu kan. Ketemu dalam keadaan sehat, ketawa, bisa kerja luar biasa gitu kan. Nah, berarti ada berkah coronanya nggak cuman di hobinya memang nyanyi, kesehatan juga ya. Karena mungkin waktu lagi COVID juga kita kan di rumah terus makannya mungkin lebih sehat juga. Terus nggak kecapean mungkin ya. Jadi banyak istirahat. Jadi gitu. Habis di rumah aja kan. Kedepannya selain keluarin single ada rencana apa lagi?
Ini sih masih ke depannya keluarin single ini masih konsen di situ sih. Satu lagu aja? Atau ada rencana? Rahasia. Tungguin aja. Kalau jumlahnya nggak boleh ya. Soalnya kayak Iki, anaknya Sule ya, Rizky Febian, dia ngeluarin satu konsep Garis Cinta 3 lagu. Nah itu nanti tungguin aja nih, aku keluarin single atau keluarin apa itu tungguin aja, itu surprise. Nah, udah gitu, selain TikTok, Instagram lagi ditunggu, udah gitu lagi buat single, ke depan soon YouTube. Cover kalau memang nge-cover nggak kena denda ya. Semoga sih harusnya enggak. Nanti coba kita tanya ya, apa mungkin ada yang bisa komen? Iya mungkin ada yang tahu. Ya kan bisa komen di bawah. Nah untuk nanti profilnya Vega boleh ya Instagram atau TikToknya ditampilin ya? Oh boleh dengan senang hati. Kalau mau follow aku juga dengan senang hati. Kecuali nomor WhatsApp masih pribadi dulu ya. Karena yang belum ada grup chat nih, soalnya sekarang di TikTok tuh lagi happening, TikTok, Instagram. Kakak ada grup chat nggak kemarin, kayak kakak ada GC nggak GC? Aku kayak GC itu apa ya, Google Classroom atau apa, ternyata grup chat. Iya, saya juga baru tahu ada grup chat. Iya, sekarang tuh lagi happening tuh, ada grup chat. Instagram bukan biasa DM doang, direct message. Cuman beberapa ada yang bikin grup chat gitu, mungkin di WhatsApp atau di Line, aku juga maksudnya kayak grup WhatsApp untuk chatting gitu, tapi bukan di Instagram ya kan? Kayaknya nggak ada fiturnya. Nggak ada, bukan di mungkin kayak WhatsApp gitu, aku juga nggak tahu sih, mungkin karena umurku udah. Nah, umur banyak yang nanya kan ini guys? Banyak. Kalau di TikTok kan ada tuh yang kayak my name, my age itu kan, ya kan dikira aku masih SMA dong. Enggak, aku ini udah. Ini ibu-ibu nih, ibu-ibu. Mama muda. Viral tuh lagunya Mama Muda. Iya, kan di TikTok juga itu lagunya Mama Muda. Umur? 27. 27 masih muda lah. Iya, masih muda sih. Cuman kalau TikTok umur 27 tuh kayak banyakan kan yang masih belasan tahun kan, tahun 20, 21, eranya mereka. Siap. Nah, banyak juga yang tanya nih, suami gimana? Suami sih karir ini nih. Suami mendukung ya? Sekali, iya. Udah oke. Dia nggak terganggu kan, misalnya terkenal jadi misalkan kayak nanti syuting video klip. Yang lawan mainnya suami atau lain? Enggak. Kebetulan syuting video klip juga aku ditemenin suami. Oke. Dan lawan mainnya juga ada cowok lain gitu, dan suami aku bukan tipe yang kayak posesif atau gimana, dia tipenya yang kayak ya udah semua itu kan hanya di istilahnya semua hanya di panggung, ketika turun panggung ya semuanya udah bubar gitu loh. Gitu. Iya. Aku sih udah kenalan dengan suaminya oke kok. Jadi suami mendukung 100% nggak ada masalah 100%. Ya dengan kegiatan ini. Kedepannya tetap lanjut, berarti istilahnya pendaringan utama dari sini, nggak ada kepikiran untuk yang lain? Usaha gitu ya? Ada kepikiran pasti, tapi sekarang mungkin lagi konsen ke single dulu, ntar setelah single kelar baru nanti aku udah ada sih rencana mau bikin apa tuh ada, cuman masih rencana semoga bisa ini satu persatu. Yang tadi saya penasaran sebenarnya berapa single? Tungguin aja. Soalnya aku sendiri YouTube masih baru, tapi demen tuh ngeliatin kayak mungkin podcastnya Deddy Corbuzier yang ngobrol kayak gini tuh lebih enak. Jadi aku udah pelajari kalau YouTube nih, ini masukan aja Vega kalau emang mau ke depan ya, berkaitan dengan liputan sehari-hari, ada orang yang memang udah follower TikTok atau follower Instagram, dia akan mengikuti karena kan panutan, idola gitu kan. Tapi yang saya lihat akan lebih asik nih, contoh yang berkaitan dengan hobi. Kalau Vega kan nyanyi. Kayak Bang Denny Sumargo, hobinya basket live. Nah itu saya mengikuti terakhir enak. Rizky Febian sama Anya Geraldine keluarin single segala macam, video klip, podcast dari Corbuzier. Yang paling saya ikutin selama ini sih Baimong. Nah, Baimong itu social experience dan menurut saya bagus sekali. Nah kita awalnya sih RAI ini kan berkaitan dengan ikan, dunia ikan. Nah menurut saya agak sempit, makanya sekarang RAI mau saya rubah sedikit konsepnya, lebih ke arah memang yang sebenarnya hobinya apa aja kan, bisa hobi nyanyi, bisa hobi basket, bisa hobi apa, jadi kita bahas semuanya, nggak mentek di ikan. Iya betul. Jadi Vega benar murni hobi cuma nyanyi aja? Hobi sih ya nyanyi utama ya. Yang lainnya hobi apa ya, hobinya makan, shopping. Shopping. Gawat. Itu hobi yang ditakuti sama para suami. Tergantung, tapi saya yakin Lolo bisa. Yakin Lolo bisa lah ya. Hobi belanja berarti ya. Nyanyi, makan. Dulu mah hobinya nonton, sekarang kan XX1 tutup gimana ya. Tapi katanya udah mau dibuka ya katanya. Oh iya, mungkin ya katanya.
belum tahu juga sih, belum di Jakarta belum ada opening untuk XX1 sih. Kabar-kabarnya kemarin sih di berita ada. Sekarang Vega, kira-kira kan nanti kan kita akan masukin nih di Instagram Vega juga, di TikTok mah nggak bisa ya, nggak bisa ngetek TikTok ya. nggak, iya. TikTok Paling nggak. nanti berupa flyer atau gimana ya. TikTok tuh harus kayak berupa video gitu. Selalu video. Iya, dia tuh nggak bisa kayak cuma sekedar foto atau apa, dia lebih ke video. Oh, kalau Instagram bisa video, bisa foto. Kalau Instagram misalnya kita ada video YouTube kan kita bisa swipe up gitu kan. Oke. Masuk ke link YouTube. Kalau di TikTok nggak ada. Oke. TikTok ya paling kita bikin video gitu. Nah, untuk depan lagi repot-repot seperti ini, rumah tangga gimana? Nggak ada kepikiran untuk yang lain? Yang lainnya apa nih? Mungkin satu saat punya anak gak kepikiran? Itu tuh banyak dipertanyakan juga Nah, sebenarnya. soalnya pada baby face nih bener gak udah married gitu kan? Nah, orang kalau kalau udah married, Tungguin aja. oh tungguin aja, oke. Tungguin Jadi- aja. Siap, thank you banget hari ini udah mau Thank terima you. Raya Hobi. Iya. Semoga lancar-lancar terus. Amin. Singlenya kita tunggu ya, singlenya Iya. berapa banyak ya? Siap, harus tungguin. Oke, thank you Vega. Thank you, dokter. Ya, sama-sama. Dadah guys. Dadah.